Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Raditu billahi robban wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelumnya kita sudah melaksanakan UAS atau ulangan akhir semester. Setelah melaksanakan UAS, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kurban. Siapa yang sudah pernah melihat proses kurban? Saya Untuk kurban sendiri dilakukan ketika manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, hadir di dunia ini. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kedua anak Nabi Adam alaihissalam untuk melakukan kurban, untuk memperoleh iklimah dan labuda. Kemudian Habil dan Qabil diperintahkan untuk berkurban, yaitu Habil memberikan persembahan binatang ternak yang terbaik untuk dikurbankan, dan Qabil mendatangkan hasil dari pertanian yang sudah rusak dan busuk yang menunjukkan bahwa dia tidak ikhlas dalam berkurban. Jadi di kurban ini yang pertama juga harus ikhlas. Kurban Habil diterima karena keikhlasannya, sedangkan kurban Qabil tidak diterima karena dia tidak ikhlas dalam berkurban. Namun pelaksanaan kurban yang dilakukan oleh kedua anak Nabi Adam alaihissalam tersebut bukan merupakan landasan perintah penyembelihan hewan kurban dalam Islam. Ada sejarah juga kurban menurut ajaran Islam, yaitu dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mulanya Nabi Ibrahim mendapat sebuah mimpi untuk menyembelih anaknya. Ketika bangun, pertama Nabi Ibrahim tidak mempercayai mimpi itu karena dia menganggap itu sebuah mimpi dari setan. Kemudian Nabi Ibrahim dimimpikan lagi, dan setelah bangun dia bilang dengan anaknya kalau disuruh menyembelih Ismail. Kemudian Ismail mengiyakan kalau dia mau disembelih. Ketika ingin disembelih, datanglah keajaiban dari Allah, yaitu dengan menggantikan Ismail dengan hewan kurban atau kambing. Setelah itu Nabi Ibrahim memotong hewan yang sudah digantikan oleh Allah dan melakukan penyembelihan menggunakan menyebut dengan nasma Allah. Allahu Akbar. Untuk arti kurban sendiri, kurban berarti dekat, mendekatkan, menghampiri. Seperti yang sudah dijelaskan di Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi fasholli li rabbika wanhar, yang berarti maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham? paham. Hukum berkurban ada dua, yaitu sunnah muakkad dan wajib. Untuk sunnah muakkadnya sendiri, jika melaksanakan mendapatkan pahala, dan jika tidak melaksanakan tidak mendapatkan dosa. Sedangkan untuk hukum wajib sendiri, hukum kurban bisa berubah menjadi wajib karena ada sebab sebagai berikut. Yang pertama, jika seseorang bernadar atau untuk berkorban. Yang kedua,
jika ia telah mengatakan ketika memiliki hewan tersebut ini adalah hewan kurban, atau dengan perkataan yang bermakna sama. Sampai sini paham? Paham. Yang berikutnya yaitu jenis dan syarat hewan kurban. Untuk jenis hewan kurbannya sendiri yaitu ada unta, kerbau, sapi, domba atau kambing. Untuk jenis kelaminnya diperbolehkan jantan atau betina, tapi menurut ulama sendiri lebih baik jantan. Untuk umurnya sendiri yaitu untuk domba atau biri-biri berumur 1 tahun masuk 2 tahun atau sudah berganti giginya. Untuk kambing berumur 2 tahun masuk 3 tahun atau sudah berganti giginya. Untuk kerbau atau sapi berumur 2 tahun lebih masuk 3 tahun. Untuk unta sendiri berumur 5 tahun lebih masuk tahun ke-4, disebut ibiliun. Untuk kondisi hewan kurban yang digunakan yaitu harus sehat, tubuhnya tidak kurus, tidak cacat, seperti kakinya pincang atau kurus dan sebagainya. Untuk penentuan hewan kurban sendiri, seekor kambing atau domba untuk 1 orang, sedangkan seekor unta, kerbau atau sapi itu untuk 7 orang. Jadi untuk sapi sendiri bisa untuk 7 orang, tidak harus membeli 1 ekor kambing untuk satu-satu untuk yang penyembelihannya. Untuk waktu penyembelihannya sendiri, kurban adalah di tanggal 10 Dzulhijjah atau Idul Adha sendiri. Terus kemudian 3 hari berikutnya. Jadi untuk 3 hari setelah Idul Adha itu masih boleh melaksanakan penyembelihan hewan kurban, atau tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Untuk tempat pelaksanaannya sendiri boleh tempat terdekat musola atau masjid, atau diperbolehkan juga di rumah atau tempat yang sudah disediakan oleh pihak penyembelih. Untuk sampai sini apakah paham? Paham. Kemudian untuk tata cara penyembelihan hewan kurban, yang pertama, pastikan bahwa alat penyembelih harus benar-benar tajam. Jadi untuk alat penyembelihan seperti bendu itu harus ditajamkan dulu, supaya ketika pemotongan atau penyembelihan hewan tidak merasa kesakitan juga. Yang kedua, hewan yang akan disembelih dibaringkan ke sebelah rusuk yang kiri, nempel tanah dengan posisi mukanya menghadap kiblat diiringi doa. Yang ketiga, penyembelih kaki kiri diletakkan sebelah atas leher hewan lalu menyembelih dengan doa. Yang keempat, orang yang menyaksikan membaca takbir seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kelima, kemudian penyembelih membaca doa kabul untuk nama orang yang berkurban. Yang keenam, membaca doa Nabi Muhammad. Yang ketujuh, hewan disembelih dengan 1 kali potongan atau penyembelihan. Yang dimaksudkan dari si hewan yang dikurbankan itu tidak merasa kesakitan. Jadi sekali potong dia langsung langsung mati. Untuk masuk dari 1 kali potong boleh dilepaskan sebelum saluran yang menjadi jalan napas dan jalan makanan benar-benar putus. Jadi harus antara jalannya napas dan jalannya makan harus terputus. Sampai sini paham? Paham. Baik. Untuk
selanjutnya sendiri pembagian daging kurban. Untuk pembagian daging kurban itu apabila kurbannya wajib dan nazar, maka pembagian seluruh hewan daging wajib disedekahkan untuk masyarakat atau untuk semua tanpa terkecuali. Jadi ketika kita makan dari hasil kurban itu, maka kita harus menggantinya. Ketika kurban kita sunnah, pembagian dagingnya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sepertiga dari daging kurban untuk berkurban dan berkeluarga, sepertiganya lagi dari daging kurban dibagikan pada fakir miskin, sepertiganya lagi daging disimpan untuk orang yang membutuhkan. Sampai sini paham? Selanjutnya untuk hikmah ibadah berkurban. Adapun hikmah dan ibadah kurban adalah sebagai berikut, yaitu menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Jadi ketika kita melaksanakan kurban, tidak terlepas dari kita juga melaksanakan apa yang sudah dilaksanakan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Yang kedua, mendidik jiwa ke arah takwa. Yang ketiga, mendidik jiwa ke arah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mewujudkan sifat murah hati. Yang kelima, mewujudkan sifat kepedulian sosial. Jadi kita peduli kepada masyarakat. Untuk keenam, menghapus dosa. Selain kita peduli dengan masyarakat, kurban juga bisa menghapus dosa-dosa yang kita sudah perbuat. Yang ketujuh, memperoleh kendaraan untuk menitikan Shiratal Mustaqim. Jadi untuk kurban sendiri banyak hikmahnya ya anak. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, nanti buka halaman 5, dikerjakan. Kemudian untuk minggu depan kita bahas bersama-sama. Ya. Baik, untuk hari ini pembelajaran sudah selesai. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusril illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.